Baik, kali ini saya akan share tutorial cara membuat aplikasi dari PowerPoint dan beberapa aplikasi tambahan. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan, aplikasi untuk membuat mobile learning atau mobile aplikasi yang nanti bisa dipakai di Android. Itu ada 3 aplikasi yang dipakai untuk membuatnya. Yang pertama PowerPoint, pasti mungkin semua sudah bisa kalau PowerPoint. Kemudian yang kedua namanya iSpring Suite. Yang kali ini saya pakai iSpring Suite yang ke-9 kalau nggak salah. Ini fungsinya untuk mengubah file PowerPoint yang PPT itu menjadi HTML5. Kemudian setelah menjadi HTML5 akan diubah lagi menjadi sebuah file APK yang saya menggunakan website APK Builder. Oke, mungkin langsung saja tutorialnya. Yang pertama, mungkin ini tutorial singkat saja untuk yang membahas soal PowerPoint karena mungkin akan butuh beberapa sesi dan itu panjang kalau mau mendetail cara membuat PowerPoint-nya. Yang perlu saya share mungkin beberapa fiturnya ya yang nanti akan dipakai kalau untuk membuat aplikasi. Yang paling penting selain desain dan sebagainya, layout dan sebagainya, yaitu harus tahu soal hyperlink dan action. Kalau di PowerPoint biasanya di insert itu di sini di links itu ada links, ini maksudnya untuk menghubungkan ke slide yang keberapa, dan juga ada action ini bisa hyperlink juga, atau kalau enggak ada program yang ingin ditampilkan atau untuk membunyikan suara atau banyak yang bisa digunakan untuk action ini. Dan mungkin kalau pengen simple itu pakainya action yang hyperlink. Jadi setiap mau pindah ke slide lain, jika diklik, mungkin saya langsung beri contoh saja. Nah, openingnya seperti ini. Ini cuma slide yang mungkin awal sekalian ya. Ini slide yang ukurannya diubah. Awalnya kan biasanya ini on screen 43 atau berapa 16:10. Ini cuma posisinya on screen show, tapi jenis slide-nya itu dibuat potret. Jadi bukan panjang tapi tinggi gitu. Ini dibuat potret gitu aja. Ukurannya seperti ini ya. Ini bisa disesuaikan dengan jenis HP sebenarnya, tapi untuk tutorial kali ini kita pakai standar. Untuk lebarnya 5,6 inch, kemudian tingginya 10 inch. Itu. Baik, lanjut lagi mungkin. Ini cuma slide, saya kasih timer berapa detik, nunggu nanti langsung pindah gitu. Biar kayak aplikasi beneran. Jadi ada openingnya. Kemudian nanti sampai di sini seperti ini. Nah, ini hampir sama. Jadi nanti kalau semisal mau dibuat aplikasi, bisa dicoba dulu lewat slideshow-nya PowerPoint gitu. Jadi bisa dipakai dulu. Seperti ini sebenarnya simple ya cara buatnya. Tapi tergantung nanti pengalaman masing-masing soal PowerPoint. Jadi tadi yang saya beritahu soal action. Jadi kalau diklik yang sudah dikasih hyperlink nanti akan pindah ke slide yang diinginkan, termasuk nanti diklik pindah seperti itu saja. Nanti ada tombol-tombol yang kalau diklik nanti pindah kemana gitu. Sesimpel itu sebenarnya.
masuk ini. Kemudian sebenarnya tadi untuk animasi transisinya itu bisa dipakai juga di fitur di PowerPoint. Jadi di PowerPoint itu ada dua jenis. Yang pertama animasi, itu untuk kemunculan kontennya di slide-nya. Kemudian yang kedua transisi, itu yang kemunculan slide tersebut secara keseluruhan. Seperti ini transisi ke kanan secara halus. Kemudian ini pakai animasi yang atas ini untuk menandakan sudah seberapa progresnya dan sebagainya. Dan ini juga animasi setelah diklik. Sebenarnya nanti cara menyusun slide-nya sesimpel ini. Nah, ini cuma tinggal diberi animasi dan beri transisi seperti itu. Mungkin untuk tutorial PowerPoint-nya cukup seperti itu. Ini mungkin kalau memang perlu lebih dalam dibuat di part selanjutnya begitu. Ini langsung saja bagaimana cara mengubah PowerPoint yang sudah dibuat secara kreatif tadi menjadi aplikasi yang tahapannya tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama pakai iSpring. Di sini sebenarnya perlu diatur dulu biar nanti nggak masalah, yaitu di ini player, custom playernya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini besar ya. Nah, seperti ini bisa diatur. Kalau bisa ada untuk warna silahkan disesuaikan, dan untuk slide player itu dipilih non slide biar benar-benar kosong nanti waktu di HP-nya, cuma tampilan slide-nya saja gitu. Ya cuma sesimpel ini. Untuk warna bisa disesuaikan ya, apply dan close, habis itu langsung saja dipublish. Kalau perlu dilihat dulu ya nggak apa-apa di preview ini untuk melihat sudah seperti apa aplikasi nanti yang mau dibuat. Belum rada lama juga. Kalau lama mungkin saya cancel. Ini cuma untuk melihat tampilannya, hampir sama nanti kayak slideshow. Jadi saya cancel dulu. Langsung saja saya publish. Publish ini untuk mengubah iSpring-nya menjadi HTML5. Project namanya silahkan dituliskan aplikasi. Kalau ini namanya aplikasi netizen ya. Nanti contoh template-nya saya share. Netizen tag 1 gitu aja coba. Untuk yang lain-lain sesuai, jadi standar, tidak ada yang diubah. Sesuai settingan tadi, player dan macam-macamnya. Setelah itu langsung saja dipublish untuk dijadikan HTML5. Nah, ini kalau lama nggak apa-apa. Oke, sambil nunggu mungkin saya buka website APK ini untuk mengubah HTML5-nya menjadi sebuah file APK atau file aplikasi yang bisa diinstal di smartphone yang memakai sistem operasi Android. Nah, mungkin saya jelaskan dulu. Di sini ada beberapa menu dan beberapa fitur yang nanti bisa dipakai. Yang pertama untuk settingannya, karena ini basisnya bukan web,
nanti bisa juga kalau punya web dan itu sudah terpasang aplikasinya, bisa web URL-nya nanti dimasukkan, tapi karena ini lokal ya udah lokal, nanti direktori lokal websitenya nanti dicari yang tadi file HTML5 yang sudah di. Untuk nama aplikasi silahkan ditulis sebagaimana keinginan masing-masing netizen satu itu, dan package name ini ya seperti biasa ya, kalau aplikasi APK tuh ada seperti ininya, misal netizen, kemudian di sininya aplikasi atau apa terserah. Dan untuk versi silahkan disesuaikan untuk versinya, karena ini masih satu versi 1 dan kodenya masih 1 ya sudah. Orientasi jadi nanti aplikasinya bentuknya landscape atau portrait, itu silahkan disesuaikan. Kalau auto rotate itu bisa dua-duanya, jadi kalau di portrait bisa, di landscape bisa, tapi kalau yang ini karena ini portrait saja ya sudah saya pilih portrait. Output direktorinya di mana, saya tempatkan di desktop nanti file APK. Nah ini about dialog, ini kalau mau dipakai nanti di aplikasinya di paling pojok itu ada titik 3, nanti seperti ada menu yang sudah disiapkan oleh website to APK ini, tapi saya nggak pakai buat APK dan sebagainya. Just mode masih default saja, lain-lain tidak saya isi. Browsing config bla 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 ini dibiarkan saja. Nah untuk yang kedua, ini dulu untuk filenya, karena ini sudah selesai ya, publishnya sudah selesai, coba kita lihat. Nah ini filenya, kalau sudah jadi seperti ini, data lokal only sama index. Nah ini nanti yang kita pakai di directory of local website ini. Pilih, kemudian tadi filenya ada di, kita copy saja cepat. Tidak bisa ternyata, udah kita manual. Project desain revisi aplikasi, tadi netizen cek 2, dipilihnya foldernya ya, netizen cek 2, kemudian oke. Di situ setelah di sini selesai, untuk warnanya coba di hitam saja, kemudian icon aplikasinya sebenarnya terserah mau dikasih icon seperti apa, dan ini bisa dibuat untuk opening juga sebenarnya, tapi tidak saya pakai karena tadi openingnya sudah ada logonya, pakai yang ini aja seperti ini. Nah ini splash preview, ini yang buat opening tadi, tapi karena saya tidak pakai dan sudah ada opening sendiri, saya nolkan. Nanti yang dipakai yang di aplikasinya. Kemudian ini yang di bawahnya ada support zoom, jadi bisa diperbesar atau perkecil aplikasinya, iya saya pakai. Kemudian text selection saya pakai untuk memilih file. Save from data saya pakai JavaScript bla bla bla, saya pakai. Confirm to exit saya pakai. Yang tidak saya pakai yaitu show toolbar title, jadi saya nggak mau pakai menu tambahan yang sudah disiapkan. Home button juga nggak perlu. Kemudian full screen saya pakai. Seperti itu saja mungkin. Ini bisa disesuaikan dengan
kebutuhan masing-masing. Kalau semua sudah selesai, langsung saja generate APK. Oke, yang ditunggu. Untuk prosesnya mungkin ada makan waktu. Tunggu dulu. Dan nanti setelah selesai akan jadi file APK-nya yang nanti bisa diinstal di HP. Ini juga bisa ini ya, ada Google Play, semisal punya akun Google Play, jadi pengembang di Google Apps, Google Play-nya Google bisa lewat situ juga. Misal punya akunnya. Nanti ada kode-kode tersendiri, ada caranya tersendiri kalau untuk aplikasi-aplikasi seperti ini. Ya, butuh waktu ya. Oke. Oke, finish APK sudah dibuat. Jadi close saja. Karena tadi filenya, direkturnya saya taruh di desktop. Nah, ini sudah ada file APK-nya. Yang ini nanti bisa di install di HP masing-masing, dan ukurannya sesuai dengan aplikasi desain PPT yang sudah dibuat ya, besar kecilnya dan sebagainya. Dan salah satu yang menarik dan bisa dipakai juga di iSpring itu terkenal dengan fitur kuisnya. Mungkin bisa buat kuis juga dari sini, yang kalau di aplikasi ini ada di yang terakhir nih. Ini kalau tampilannya memang seperti ini, tapi kalau nanti udah diubah menjadi APK nanti bisa beda lagi, sesuai dengan yang sudah didesain oleh iSpring-nya. Jadi ada template-nya, tinggal ditulis-tulis gitu. Begitu mungkin tutorial kali ini. Saya save ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.